Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SN7 Sekolah Karawang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Pak Ahmad dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Di pertemuan kali ini, teman-teman, Pak Ahmad ingin menyampaikan materi terkait sekarang kita masuk ke dalam seni musik ya teman-teman ya. Seni musik yaitu bernyanyi unisono teman-teman. Alangkah lebih baiknya sebelum kita awali pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan teman-teman berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rezeki, rahmat, ilmu dan pemahaman. Oke, teman-teman, tentunya teman-teman semuanya tidak asing dengan yang namanya musik atau bernyanyi, teman-teman. Barangkali di antara teman-teman semuanya ada yang pernah bernyanyi tentunya. Baik itu bernyanyi ketika di dalam rumah maupun di luar rumah, bahkan di dalam kamar mandi ya. Tapi Pak Ahmad mengingatkan bahwasanya tidak diperkenankan untuk kita bernyanyi atau berbicara ataupun berlama-lama di kamar mandi. Nah, ternyata seni musik itu ada yang dinamakan dengan musik atau bernyanyi unisono, teman-teman ya. Apa itu yang dimaksud dengan unisono? Kita akan bahas setelah ini. Nah, ini peta kompetensi pembelajaran menyanyi secara unisono. Kita akan membahas dua. Yang pertama terkait teknik vokal, yang kedua teknik pernapasan, teman-teman. Dimana pada teknik vokal itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama artikulasi, yang kedua intonasi, dan yang ketiga frasering. Kemudian teknik pernafasan, ada pernafasan perut, pernafasan dada, dan pernafasan diafragma. Nah, jadi dalam bernyanyi teman-teman ada teknik-tekniknya, terutama teknik vokal dan teknik pernafasan. Nah, ini teman-teman, bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara dengan satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Nah, nyanyian atau lagu unisono itu merupakan nyanyian dengan satu suara. Ini biasanya dilakukan secara berkelompok, teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat atau pernah mendengar seperti paduan suara, tapi paduan suara yang satu suara ya, misalkan menyanyikan lagu apapun itu, tapi ke semua orang itu, semuanya itu yang masuk dalam satu kelompok itu hanya menyanyikan
hanya mengeluarkan satu suara yang sama. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang dinamakan dengan unisono. Jadi misalnya ada 5 orang, nah 5 orang itu semua mengeluarkan suara yang sama, nada yang sama, seperti itu. Itu yang dinamakan bernyanyi unisono. Lalu selanjutnya, nah di dalam bernyanyi unisono ada teknik vokal teman-teman. Yang pertama artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, jadi ketika bernyanyi itu sebisa mungkin kita mengeluarkan kata-kata atau lirik lagu itu dengan jelas. Kalau tidak jelas kan kurang enak gitu ya. Misalkan ya, kalau kita bernyanyi lagu yang lagi hits misalkan ya, kalau misalkan katanya nggak jelas, termekel salah, sangat salah, sangat salah, itu kan kurang baik ya. Tapi kalau artikulasinya baik kan enak ya. Karena ku selalu, sungguh selalu, sangat selalu, tetap selalu, santai. Nah, kalau artikulasinya jelas, insya Allah akan lebih nyaman kita mendengarkannya. Yang kedua ada prasering, teman-teman. Prasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, prasering ini bagaimana kita mengatur penggalan kalimat atau kata yang benar. Misalkan, ku di sini menunggu dirimu. Nah, itu kan penggalannya ku di sini menunggu. Nah, kalau misalkan preseringnya atau penggalan kalimatnya itu kurang baik, maka akan tidak nyaman dalam pendengaran kita. Contohnya misalkan kudis ini menunggu. Nah, jadi terdengar di telinga itu kudis jadinya. Berbeda dengan yang pertama tadi. Ku di sini. Kalau yang kedua kan kudis ini. Seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan prasering. Jadi cara mengatur penggalan kalimat atau kata seperti itu. Nah, yang ketiga ada intonasi. Adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Intonasi. Nah, itu dinamakan dengan intonasi. Jadi tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau. Nah, biasanya kan kalau juri-juri kayak di Indonesian Idol kan intonasinya kurang jelas. Tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Seperti itu teman-teman. Itu yang dinamakan dengan teknik vokal. Jadi ada artikulasi, prasering, intonasi. Kemudian selanjutnya teknik pernafasan teman-teman ya. Jadi di dalam kita menyanyikan sebuah lagu teman-teman, tentunya ada teknik-teknik dalam pernafasan. Karena setiap lagu itu memiliki perbedaannya masing-masing.
Dan setiap kita bernyanyi tentu memerlukan nafas, apalagi dari lagu-lagu yang membutuhkan pernafasan yang panjang itu harus memiliki teknik, mengetahui teknik cara mengatur nafasnya seperti apa. Nah, ada 3 teknik pernafasan, teman-teman. Yang pertama yaitu pernafasan dada. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Nah, biasanya disimpan di daerah sini, teman-teman. Daerah dada. Nafasnya seperti itu. Akan tetapi pada pernapasan dada ini tidak begitu panjang kita ketika mengatur nafasnya, jadi kurang baiklah seperti itu. Jadi nggak akan terlalu panjang ketika kita mengatur pernapasan di dalam dada gitu. Karena paru-paru kan terbatas ya udaranya gitu. Jadi bisa jadi nanti ketika di tengah lagu kehabisan nafas seperti itu. Misalnya seperti ini ya. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Jadi habis nafasnya di tengah-tengah seperti itu. Nah, itu kalau di pernapasan dada. Kemudian yang kedua, pernapasan perut, teman-teman. Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Nah, jadi nafas kita atau udara kita simpan di rongga perut, kemudian kita keluarkan ketika bernyanyi. Izinkan aku untuk sama. Pernapasan perut juga terbatas, teman-teman ya, karena perut tidak begitu banyak yang dapat menyimpan udara seperti itu. Selanjutnya teknik pernapasan yang ketiga yaitu pernapasan diafragma, teman-teman. Nah, diafragma itu berada di daerah sini nih, teman-teman. Ini tidak pindah ya. Nah, ini dia, teman-teman. Pernapasan, bukan pernapasan mas Sunda ya, teman-teman. Diafragma. Nah, ini letaknya di sini, teman-teman. Nah, kalau kita sentuh itu di tulang rusuk bagian bawah, di situ dia yang dinamakan diafragma itu di situ, teman-teman. Nah, dalam pernapasan diafragma ini kita dapat mengatur ritme pernapasan, teman-teman ya, sehingga kita bisa lebih panjang ketika bernyanyi nafasnya gitu ya. Kita bisa mengatur nafas itu bisa lebih panjang ketika bernyanyi seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan diafragma ini, maka kita juga akan lebih rileks dalam bernyanyi, tidak ngos-ngosan kalau dalam bahasa Sunda itu. Kalau Indonesianya berarti tidak apa ya,
Nggak seperti itulah pokoknya mah. Nah ini teman-teman ya, jadi penyanyi itu biasanya menggunakan pernafasan diafragma, apalagi untuk lagu-lagu yang membutuhkan nafas yang panjang seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk materi kita kali ini terkait bernyanyi unisono, teman-teman. Jadi tadi ya, bernyanyi unisono itu bernyanyi dengan satu suara, dan biasanya dia dilakukan secara berkelompok seperti itu. Oke, cukup sekian dari Pak Ahmad. Teman-teman silakan menggali lagi informasi lebih luas, karena banyaknya sudah banyak yang membahas terkait materi unisono ini ya. Pak Ahmad hanya sedikit menjelaskan. Nah, nanti teman-teman akan belajar akan praktek bernyanyi secara unisono ya. Tapi karena kondisinya seperti ini tidak memungkinkan ya. Jadi teman-teman akan praktek bernyanyi secara individual atau sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Ahmad apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan materi. Silakan teman-teman cari lagi lebih luas terkait bernyanyi unisono ini. Nah, nanti untuk tugasnya teman-teman silakan membuat bernyanyi lagu secara unisono, boleh lagu daerah atau lagu pop modern seperti itu ya. Boleh berbahasa Sunda, berbahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, bebas ya teman-teman ya. Nah, itu untuk lebih jelasnya akan Pak Ahmad jelaskan terkait tugasnya nanti di WA ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu majlis. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Silakan yang sudah menyimak untuk menuliskan di kolom komentar kehadirannya ya. Silakan tulis di komentar, misalkan Pak Ahmad hadir, sudah menyimak, seperti itu. Oke, cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih.